Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Renungan hari ini berjudul Lari dari Dosa, ditulis oleh Dave Brennan. Selama musim panas ini 2 kali badan saya gatal-gatal karena terkena semak beracun. Keduanya terjadi ketika saya sedang mencabuti tanaman liar di kebun kami. 2 kali itu juga saya sudah melihat tumbuhan berdaun 3 yang beracun tersebut mengintai di dekat saya. Saya kira dapat mendekati tanaman itu tanpa terkena racunnya, namun ternyata dugaan saya salah. Daripada berusaha mendekati tumbuhan kecil beracun itu, seharusnya saya langsung lari jauh-jauh. Dalam kisah Yusuf di Perjanjian Lama, kita melihat contoh dari prinsip lari menjauhi sesuatu yang lebih jahat daripada semak beracun, yaitu dosa. Ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, seorang pegawai istana, istri Potifar mencoba merayunya. Alih-alih mendekat, Yusuf memilih untuk lari, menjauh. Meski wanita itu melontarkan tuduhan palsu yang membuatnya dipenjara, Yusuf tetap mempertahankan kemurniannya sepanjang peristiwa tersebut. Kita membaca dalam Kejadian pasal 39 ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf. Allah dapat menolong kita menjauhi kegiatan dan keadaan yang dapat membawa kita menjauh darinya.
Dia melakukannya dengan mendesak kita untuk lari ke arah yang berlawanan ketika dosa mendekat. Rasul Paulus menulis di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22, jauhilah nafsu orang muda. Dan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dalam kekuatan Allah kiranya kita memilih untuk lari dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Sahabat ODB, apa semak beracun yang Anda hadapi? Sesuatu yang dapat meracuni Anda jika Anda tidak lari menjauhinya. Lalu apa yang dapat Anda lakukan untuk menjauhinya? Yalah, Engkau tahu bahaya apa yang mengintaiku sekarang ini. Tolonglah aku untuk lari menjauhinya dan tidak mencarinya lagi. Berilah aku keberanian dan hikmat untuk mencegah apapun mengambil tempat di antara kita. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.